Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Awaliatur Rohmah dari Fakultas Agama Islam, Prodi Ekonomi Syariah semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang stunting. Apa itu stunting? Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang yang bisa terjadi pada anak akibat kekurangan gizi kronis pada periode awal pertumbuhannya. Klasifikasi tentang stunting: jika nilai Z-score, tinggi badan, atau umur kurang dari 2 SD standar deviasi, anak tersebut dikategorikan sebagai pendek. Jika nilai Z-score, tinggi badan, atau umur kurang dari 3 SD, maka anak tersebut dikategorikan sebagai sangat pendek. Karakteristik stunting: pertumbuhan fisik terhambat. Anak menjadi lebih pendek dari teman seusianya karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Peningkatan resiko masalah kesehatan: lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit karena daya tahan tubuh yang rendah. Gangguan perkembangan otak: mengalami keterlambatan dalam kemampuan belajar dan konsentrasi. Dampak jangka panjang: meningkatkan kemungkinan terkena obesitas, diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung saat dewasa. Pengaruh antar generasi: anak perempuan yang mengalami stunting beresiko melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah yang juga beresiko mengalami stunting. Stunting memiliki gejala seperti postur anak lebih pendek dari usianya, proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak muda atau kecil untuk usianya, berat badan rendah untuk anak usianya, dan pertumbuhan tulang rendah. Diperkirakan 20% kasus stunting dimulai sejak dalam kandungan. Nah, penyebab stunting bisa terjadi karena praktek pengasuhan yang tidak baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan masa kehamilan serta setelah ibu melahirkan. Beberapa fakta dan informasi yang ada menunjukkan jumlah bayi 0-6 bulan yang mendapatkan air susu ibu secara eksklusif dan bayi 6-24 bulan menerima makanan pendamping air susu ibu masih belum optimal. MPASI mulai diperkenalkan ketika balita berusia di atas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi, MPASI juga dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi dapat disokong oleh ASI, serta membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologis terhadap makanan maupun minuman. Terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC atau antenatal care, postnatal, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Kurangnya akses ke makanan bergizi. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal. Menurut beberapa sumber, komoditas makanan di Jakarta lebih mahal dibanding dengan New Delhi, India. Harga buah dan sayuran di Indonesia lebih mahal daripada di Singapura. Terbatasnya akses makanan bergizi di Indonesia juga dicatat telah berkontribusi pada 1 dari 3 ibu hamil yang mengalami anemia dan kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Sumber air minum layak yang dimaksud adalah air minum yang terlindungi, meliputi air keran, keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan atau mata air, dan sumur terlindungi, sumur bor atau pompa yang jaraknya minimal 10 meter dari pembangunan kotoran, limbah, dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur, dan mata air tidak terlindungi. Tanpa nutrisi yang baik, seorang anak dapat mengalami kerusakan yang serius dan sering terjadi gangguan permanen pada perkembangan otak dan tubuh. Selain itu,
Stunting juga memiliki dampak pada jangka pendek dan jangka panjang, seperti meningkatkan risiko kematian, lebih rentan terkena penyakit infeksi, berisiko mengalami penurunan kemampuan intelektual dan produktivitas, terkena penyakit degeneratif atau penyakit jantung, stroke, dan osteoporosis di masa mendatang. Efek stunting akan berdampak seumur hidup dan dapat berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak perempuan dengan kondisi stunting akan tumbuh menjadi ibu dengan nutrisi yang buruk, kemudian melahirkan bayi dengan gizi buruk. Menurut data Riskesdas 2018, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kategori proporsi status gizi sangat pendek pada tahun 2007 adalah 18,8%, lalu turun menjadi 18% pada tahun 2013 dan 11,5% pada tahun 2018. Stunting hampir tidak selalu dapat disembuhkan, namun stunting dapat dicegah dari dini, seperti pola hidup sehat, gizi seimbang ditambah suplemen penambah darah sejak remaja. Menjaga kesehatan fisik, emosi, dan gizi seimbang saat hamil. Tidak lupa untuk rajin periksa kehamilan dan beri stimulasi pada janin. Berikan ASI eksklusif, pengasuhan ASA, ASI ASU, gizi seimbang, dan pantau tumbuh kembang anak. Dengan memberikan nutrisi dan pengasuhan yang tepat pada 1000 hari pertama kehidupan, anak Indonesia akan menjadi generasi emas yang bebas stunting. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233, yang artinya, ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.